Pada pertengahan abad ke-15, di wilayah Kesultanan Samudra Pasai, lahirlah seorang anak perempuan dari garis keturunan ulama dan bangsawan. Ia merupakan putri dari seorang tokoh yang dikenal sebagai Said Sholeh, yang dalam beberapa sumber disebut sebagai Sultan Shalahuddin, penguasa Samudra Pasai. Sejak kecil, anak ini telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia tumbuh dalam lingkungan keilmuan, spiritualitas, dan disiplin tinggi. Kelak, ia dikenal dengan berbagai nama, Siti Maimunah, Nyi Mutmainah, dan yang paling masyhur, Nyi Mas Gandasari. Julukan Gandasari melekat padanya karena keharuman tubuhnya yang semerbak melambangkan kesucian dan kemuliaan dirinya. Dalam perjalanan hidupnya, ia meninggalkan tanah Aceh menuju Jawa. Ia ikut dalam rombongan ulama dan bangsawan yang kembali dari Tanah Suci bersama Pangeran Cakrabuana. Di Tanah Cirebon, ia tidak hanya menjadi pendatang. Ia diangkat sebagai anak dan dibesarkan dalam lingkungan keraton. Dari sinilah, jalan hidupnya mulai terikat erat dengan sejarah Cirebon. Di Cirebon, Nyi Mas Gandasari berguru kepada salah satu tokoh besar penyebar Islam di Nusantara, Sunan Gunung Jati. Di bawah bimbingannya, ia tidak hanya mempelajari agama, tetapi juga ilmu kepemimpinan, strategi, dan kesaktian. Ia tumbuh menjadi murid yang unggul, memadukan kecerdasan, spiritualitas, dan kekuatan. Namanya mulai dikenal di kalangan masyarakat dan para bangsawan. Ketika dewasa, Nyi Mas Gandasari dipercaya memimpin wilayah Panguragan. Dari sinilah ia dikenal sebagai Nyi Ageng Panguragan. Ia tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga spiritual dan militer. Ia bertugas menggerakkan Wira Pertiwi, pasukan perempuan yang disiapkan untuk membantu pertahanan negara. Keberadaannya menjadi simbol bahwa perempuan juga mampu memimpin dan berperan besar dalam pemerintahan. Dalam misi penyebaran Islam, Cirebon menghadapi kerajaan Talaga yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Dalam konflik ini, Nyi Mas Gandasari tampil sebagai panglima perang. Ia bahkan berhadapan dengan panglima wanita dari pihak lawan, yaitu Nyi Tanjung Rarangan, putri dari Prabu Pucuk Umun. Pertempuran ini bukan sekadar perang fisik, tetapi juga pertarungan kehormatan antara dua perempuan tangguh dari dua kekuatan berbeda. Ancaman lain datang dari kerajaan Raja Galuh yang dipimpin Prabu Cakraningrat. Ia menuntut Cirebon untuk tunduk dan membayar upeti. Untuk menghadapi ancaman ini, ditunjuklah Panglima Arya Kamuning, anak angkat Sunan Gunung Jati dari Ki Lurah Agung. Dalam pertempuran melawan Senapati Raja Galuh, Arya Kiban, Nyi Mas Gandasari turut terlibat bersama seorang pendekar dari Baghdad, Raden Magelung Sakti. Pertempuran berlangsung sengit. Banyak korban berjatuhan, namun akhirnya Raja Galuh berhasil ditaklukkan setelah gugurnya Arya Kiban dan Prabu Cakraningrat. Setelah berbagai peperangan, Nyi Mas Gandasari kembali ke Panguragan. Ia mendirikan padepokan yang menjadi pusat pendidikan agama dan spiritual. Di tempat ini, ia membimbing masyarakat, mengajarkan nilai kehidupan, dan memperkuat penyebaran Islam. Ia tidak hanya dikenal sebagai panglima, tetapi juga sebagai guru dan pembimbing. Karena kesaktiannya yang luar biasa, Nyi Mas Gandasari mengadakan sayembara. Siapapun yang mampu mengalahkannya akan menjadi suaminya. Para pendekar, bangsawan, dan penguasa datang dari berbagai wilayah. Namun satu persatu mereka gagal. Ia tetap berdiri sebagai sosok yang tidak terkalahkan. Suatu hari, datang seorang pengembara misterius bernama Syekh Magelung Sakti. Ia memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga tanah. Tanpa direncanakan, ia memasuki arena sayembara. Dalam pertarungan yang terjadi, ia menjadi satu-satunya yang mampu mengalahkan Nyi Mas Gandasari. Namun Nyi Mas Gandasari menolak hasil tersebut.
Ia berpegang pada prinsipnya dan memilih jalan hidupnya sendiri. Sejak saat itu, Nyimas Gandasari memilih hidup sebagai perawan sunti. Ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk agama dan masyarakat. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai pemimpin spiritual dan penjaga nilai-nilai kebaikan. Setelah wafat, ia dimakamkan di Panguragan, Cirebon. Makamnya menjadi tempat ziarah hingga kini. Namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai panglima wanita, ulama, dan simbol keteguhan seorang perempuan yang melampaui zamannya. Demikian cerita tentang Nyimas Gandasari, seorang wanita tangguh dari tanah Cirebon yang mengabdikan hidupnya untuk agama, masyarakat, dan perjuangan. Namanya tetap hidup dalam sejarah dan cerita rakyat, dikenang sebagai panglima perang wanita, guru spiritual, dan simbol keteguhan hati yang tak tergoyahkan oleh zaman. Jejaknya mungkin telah lama hilang di telan waktu, namun kisahnya akan selalu abadi, mengalir dari generasi ke generasi.